pertemuan kedua entrepreneurship, kita membahas wira swasta dan wirausaha serta berpikir perubahan. Kompetensi dasar dari mata kuliah kewirausahaan yaitu menjadi ilmuwan dan profesional yang berpikir kritis, kreatif, inovatif, sistemik, dan ilmiah. Menjadi wirausahawan yang berbasis ilmu pengetahuan dengan modal bisnis. Bisnis bisa juga B. berbasis ilmu, I. inovatif, S. strategi, N. niat yang kuat, I. informasi dan teknologi, dan S. supel. Hasil dari penelitian dalam mata kuliah ini, mahasiswa mau tidak mau harus memulai berwirausaha dengan diajar, dirangsang untuk berusaha sendiri. Kemudian didukung oleh lingkungan budaya masyarakat dan keluarga yang dari dulu selalu ingin anaknya menjadi orang pegawai atau karyawan swasta, maka akan merubah mindset mereka bahwa menjadi wirausaha bisa lebih baik dari hanya orang yang bekerja kepada orang lain atau menjadi seorang karyawan. Para orang tua kebanyakan tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan berwirausaha. Kebanyakan orang tua mereka bekerja sebagai karyawan dan ingin anaknya pun menjadi seorang karyawan yang memiliki penghasilan tetap. Tapi mudah-mudahan dengan adanya entrepreneurship ini akan merubah image, pandangan atau mindset dari mahasiswa-mahasiswi yang nantinya akan belajar tentang kewirausahaan atau entrepreneur. Banyak tenaga manusia itu sudah digantikan mesin, ya. Nah, ini menjadi sebuah ancaman. Takutkannya di masa yang akan datang tenaga kerja manusia itu akan digantikan oleh robot atau mesin secara otomatis yang terprogram dengan komputer. Karena itu, apabila manusia itu sendiri sebagai tenaga kerja memiliki kemampuan kalian berwirausaha, akan menjadi seseorang yang memang memiliki atau owner dari sebuah perusahaan yang nantinya bisa mempekerjakan banyak orang ataupun berkontribusi dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan. Serbuan tenaga asing dengan skill yang lebih baik, nah ini juga menjadi sebuah ancaman. Untuk tenaga kerja dalam negeri itu akan digantikan oleh tenaga kerja asing. Kenapa? Alasannya banyak perusahaan-perusahaan yang melihat tenaga kerja asing lebih baik keahlian, keterampilan, dan pengetahuannya. Padahal tenaga kerja dalam negeri pun sama keahlian, kemampuan, pengetahuannya dibandingkan mereka. Jumlah pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan sekolah dan perguruan tinggi, serta adanya pertumbuhan penduduk. Semakin banyak pesaing yang berupaya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi sektor penyedia tenaga kerja pun sedikit. Perusahaan-perusahaan dalam negeri sedikit, sedangkan tenaga kerja dalam negeri cukup banyak. Karena itu, dengan belajar entrepreneur, mudah-mudahan
mindset atau pola pikir tidak hanya bekerja, tetapi apabila tidak mendapatkan pekerjaan bisa membuat sebuah perusahaan yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Solusi dari permasalahan-permasalahan yang tadi menjadi kendala, hambatan atau ancaman di masa yang akan datang, diharapkan lembaga pendidikan mampu menciptakan jiwa entrepreneur sehingga mereka mampu mandiri dan menciptakan lapangan kerja. Lulusan dari perguruan tinggi atau universitas mampu menjadi job creator dan bukan hanya sekedar job seeker, atau bukan hanya sebagai pencari kerja tapi pencipta lapangan pekerjaan. Pendidikan kewirausahaan entrepreneurship di Indonesia perlu ditingkatkan. Karena itu dari pemerintah sendiri, Kemendikbud, LLDikti mengupayakan untuk diadakannya pelatihan ataupun seminar ataupun pendidikan yang berorientasi pada kewirausahaan. Pengertian wira swasta sendiri, menurut literatur, istilah wira swasta atau wirausaha, pelopor wira swasta Indonesia adalah Dr. Suparman Suhamamijaya, menekankan adanya peluang kelompok kreatif entrepreneur Indonesia untuk mengangkat bangsa Indonesia dari kemiskinan. Apabila masyarakat Indonesia mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka akan mendapatkan penghasilan atau pendapatan, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari sandang, pangan, dan papan, maka itu akan mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, semakin banyak pengusaha atau entrepreneur di Indonesia, mereka akan cukup berperan dalam memerangi kemiskinan karena mereka menyediakan lapangan pekerjaan, masyarakat bisa bekerja, bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari sandang, pangan, dan papan, dan akan mengurangi tingkat kemiskinan. Istilah wira swastawan dihubungkan dengan istilah saudagar, berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki pengertian 1000 akal. Saudagar sendiri itu artinya 1000, sau 1000, dan dagar artinya akal. Jadi saudagar itu 1000 akal. Jadi seorang entrepreneur atau yang disebut dengan saudagar memiliki daya imajinasi, kreativitas, inovasi dalam mengelola organisasi perusahaannya. Dan seorang entrepreneur sejati bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mengelola organisasi perusahaannya. Untuk wira swasta terdiri dari kata wira dan swa dan sta. Wira berarti manusia unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan atau pendekar kemajuan, dan berwatak agung. Swa berarti sendiri dan sta artinya berdiri. Jadi wira swasta ini adalah orang yang lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Mereka patut diteladani, berjiwa besar, berani dalam menghadapi hambatan-hambatan, kendala-kendala, dan berpikir maju
kemudian berjiwa luhur yang memang patut diteladani. Swa berarti sendiri, artinya tidak tergantung pada orang lain, ya, berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Wirausaha itu berasal dari kata entrepreneur, bahasa Prancis, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan arti between taker atau go between atau perantara. Jadi seorang wirausaha dia hanya menyiapkan proposal bisnis atau konsep bisnis dari buah pemikirannya sendiri. Dari proposal bisnis tersebut tertuang konsep-konsep bisnis dari metode bisnis, strategi bisnis, produk apa yang akan dijual, bagaimana pemasarannya, bagaimana produksinya, modal yang diperlukan, titik balik atau BEP, break even point-nya, pengembalian modal, kemudian keuntungan, kerugian dan sebagainya, itu ada di proposal bisnis. Di proposal bisnis juga tertuang proyeksi atau peramalan yang nantinya akan didapat, keuntungan yang didapat 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 3 tahun ke depan. Nah, seorang pengusaha dia sebagai perantara, jadi dia menuangkan konsep bisnisnya kepada seorang investor, pemilik modal. Investor akan memberikan modal atau dananya apabila dia tertarik pada proposal bisnis yang ditawarkan oleh seorang entrepreneur. Kemudian seorang entrepreneur mempekerjakan karyawan. Jadi mempekerjakan karyawan untuk mengelola organisasi perusahaannya atau usahanya. Jadi di sini seorang wirausaha adalah perantara di tengah antara pemilik modal dan antara karyawan atau tenaga kerjanya. Seorang wirausaha hanya memonitoring, mengawasi, membuat perencanaan, evaluasi terhadap organisasi perusahaan atau usaha yang dikelolanya. Secara harfiah, wira artinya berani, sedangkan usaha adalah daya upaya. Jadi seorang wirausaha berani dan memiliki daya upaya dan tidak pantang menyerah. Kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Seorang entrepreneur adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada pada diri kita untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal sehingga dapat meningkatkan taraf hidup. Dan wirausaha menurut ahli ekonomi, wirausaha adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengorganisir faktor-faktor produksi, alam, tenaga, modal, skill untuk tujuan berproduksi. Jadi menurut ahli ekonomi, seorang wirausaha itu mengorganisir, mengolah faktor-faktor produksi seperti bahan baku, sumber daya manusia, tenaga kerja, modal, atau skill kalian keusahawanan untuk bisa memproduksi barang dan jasa yang nantinya barang dan jasa tersebut dibutuhkan oleh orang banyak, oleh masyarakat umum, dan untuk kemajuan perekonomian di suatu bangsa dan negara atau di masyarakat atau kelompok tertentu. Menurut ahli psikologis, wirausaha adalah seseorang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam untuk memperoleh sesuatu tujuan, suka mengadakan eksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Jadi menurut ahli psikologis, seorang wirausaha itu adalah orang yang memang tidak mau terikat dengan orang lain. Jadi seorang wirausaha itu ingin bebas dari belenggu kekuasaan orang lain. Seorang wirausaha memiliki dorongan, stimulus, rangsangan yang cukup kuat untuk memperoleh tujuan. Jadi seorang wirausaha
punya kekuatan dari dalam dirinya untuk bisa memperoleh tujuan dalam hidupnya, atau bersungguh-sungguh untuk bisa mencapai tujuan dalam hidupnya, dan dia tidak mau terbelenggu oleh kekuasaan orang lain. Menurut ahli bisnismen, wirausaha merupakan ancaman pesaing baru, bisa juga partner, pemasok, konsumen, atau orang yang bisa diajak kerjasama. Seorang bisnismen itu beda dengan seorang entrepreneur. Kalau bisnismen, orang yang memang melakukan segala cara untuk bisa mencapai tujuannya, baik dengan cara-cara yang kotor, cara-cara yang tidak halal, ataupun dengan berupaya untuk bisa menyingkirkan orang lain yang menjadi hambatannya. Kalau misalkan seorang wirausaha tersebut menjadi hambatan, maka bisa saja seorang bisnismen akan menyingkirkan orang tersebut karena dianggap ancaman atau hambatan oleh orang tersebut untuk bisa mencapai tujuannya. Jadi menurut ahli bisnismen, seorang wirausaha bisa saja sebagai ancaman, bisa saja pesaing baru, bisa juga partner. Apabila seorang entrepreneur tersebut bisa diajak kerjasama dan dianggap bukan ancaman, maka seorang bisnismen akan bekerjasama dengan seorang entrepreneur. Menurut ahli pemodal, wirausaha adalah seseorang yang menciptakan kesejahteraan, tetapi orang lain menemukan cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan menciptakan lapangan kerja. Jadi menurut ahli pemodal, seorang wirausaha adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain. Ada 3 jenis wirausaha. Pertama, necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Banyak masyarakat Indonesia karena terdesak berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan tidak memiliki pekerjaan, maka mau tidak mau dia harus membuka usaha untuk bisa mendapatkan penghasilan dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada replikatif entrepreneur yang cenderung meniru bisnis yang sedang ngetren, sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. Replikatif entrepreneur ini hanya ikut-ikutan saja, dan biasanya seorang replikatif entrepreneur tidak mengetahui cara, metode, dan strategi bisnis. Oleh karena itu, sering banyak yang tidak berhasil dalam mengelola bisnisnya. Ada inovatif entrepreneur, yaitu wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang dan meningkatkannya. Inovatif entrepreneur, seorang entrepreneur yang berusaha melakukan perbaikan-perbaikan terhadap produk yang dimilikinya dengan memproduksi barang atau produk-produk baru yang dinilai cukup baik dari produk sebelumnya. Jadi selalu berinovasi terhadap produk-produk yang diproduksikannya. Mengapa harus menjadi entrepreneur? Ada T. Kiyosaki dalam bukunya Cash Flow Quadrant. Beliau membagi manusia dalam 4 kuadran, yaitu E. Employment, S. Self-employee, B. Business owner, dan I. Investor. Jadi dimana kalau employee, seorang hanya bekerja kepada orang lain dan terikat, kemudian keberlangsungan hidupnya tergantung pada orang tersebut, dan bisa saja karena satu dan lain hal orang tersebut merasa aman, tetapi terjadi permasalahan, bisa saja nasib karir dalam hidupnya itu akan dihentikan seketika oleh seorang pemilik modal atau seorang owner dari perusahaan tersebut. Atau bisa saja karena suatu sebab menyebabkan orang tersebut kondisi kesehatannya makin lama makin menurun, kemudian dianggap perusahaan
sudah tidak produktif lagi, akhirnya orang tersebut akan di PHK atau diberhentikan. Kalau investor itu hanya sebagai pemilik modal, dia memberikan dananya kepada seorang wirausaha, kemudian modalnya akan digunakan dan dia akan mendapatkan keuntungan atau dividen, pembagian keuntungan dari usaha yang dikembangkan oleh seorang entrepreneur. Wirausaha versus karyawan. Kalau wirausaha, penghasilan bervariasi, tidak teratur sehingga merasa tidak aman. Sedangkan karyawan memiliki penghasilan yang pasti dan teratur sehingga merasa aman. Wirausaha memiliki peluang untuk menjadi orang kaya, sedangkan karyawan peluang kaya relatif, karena biasanya karyawan hanya diberikan gaji dengan upah minimum regional dan tidak akan mengalami kenaikan apabila orang tersebut tidak mendapati posisi jabatan tinggi di perusahaan. Kalaupun naik gaji atau uang transport ataupun tunjangan jabatannya, pasti pun tidak terlalu besar, karena perusahaan juga memperhitungkan tentang gaji karyawan. Pekerjaan bersifat tidak rutin. Untuk wirausaha, pekerjaan bersifat tidak rutin, sedangkan karyawan pekerjaannya bersifat rutin. Wirausaha kebebasan waktu tinggi, dia bisa datang kapanpun, melaksanakan pekerjaannya sesuka hatinya. Sedangkan karyawan tidak, waktu tidak bebas dan diikat oleh yang namanya aturan prosedur perusahaan. Kemudian wirausaha ketidakpastiannya tinggi, karena wirausaha itu bisa saja berhasil, bisa juga tidak berhasil dalam mengolah usahanya. Sedangkan karyawan itu ada kepastian, karena biasanya dalam kurun waktu setahun atau 2 tahun akan ada kenaikan gaji atau adanya promosi jabatan. Wirausaha versus karyawan. Wirausaha harus berpikir kreativitas dan inovasi, dituntut setiap saat. Sedangkan karyawan menunggu instruksi atau petunjuk dari pimpinan. Untuk wirausaha ketergantungan rendah, karena dia tidak tergantung pada orang lain. Sedangkan karyawan itu ketergantungannya tinggi, karena dia tergantung pada pimpinan, dan pimpinan juga tergantung pada owner atau pemilik perusahaan. Sedangkan wirausaha resiko tinggi, sedangkan karyawan resiko relatif rendah. Jadi wirausaha memiliki resiko cukup tinggi karena bisa saja suatu waktu usahanya bisa bangkrut, dia tidak bisa menahan kelangsungan dari usahanya. Sedangkan kalau untuk karyawan resiko relatif rendah, terbuka peluang untuk menjadi bos kalau untuk wirausaha. Sedangkan kalau karyawan menjadi bos relatif sulit. Kemudian wirausaha tanggung jawabnya besar dan karyawan tanggung jawabnya relatif. Wirausahawan atau entrepreneur mempunyai keuntungan sebagai berikut. Terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya sendiri. Terbuka peluang untuk mendemonstrasikan kemampuan serta potensi seorang secara penuh. Kemudian seorang wirausahawan atau entrepreneur terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha yang konkret. Terbuka kesempatan untuk menjadi bos. Kelemahan menjadi wirausaha itu memperoleh pendapatan yang tidak pasti, memikul berbagai risiko, bekerja keras, waktu jam kerjanya panjang, bahkan harus workaholic atau bekerja terus-menerus tanpa henti, karena kelangsungan hidup organisasinya juga merupakan kelangsungan hidup dari banyak orang. Apabila usahanya gagal, maka banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kualitas kehidupan masih rendah sampai usahanya berhasil, sebab dia harus berhemat. Jadi seorang wirausahawan sejati, dia akan mengumpulkan uang untuk modal
dan tidak menghambur-hamburkan uang tersebut, tapi dia berupaya sedikit demi sedikit keuntungan yang dapat untuk jadikan modal untuk bisa mengembangkan usahanya. Tanggung jawabnya sangat besar, banyak keputusan yang harus dia buat walaupun dia kurang menguasai permasalahan yang dihadapi. Nah, itu menjadi permasalahan. Untuk menggerakkan perilaku menjadi seorang usaha, kita harus merubah mindset. Mindset adalah posisi atau pandangan mental seseorang yang mempengaruhi pendekatan orang tersebut dalam menghadapi suatu fenomena. Pola pikir atau mindset adalah keseluruhan kesatuan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, dan keputusan. Mindset adalah pola pikir yang mencangkup sumber pikiran, memori, pusat kesadaran, menghasilkan ide, persepsi, perasaan, sikap mental dalam merespons sesuatu, kepercayaan yang mempengaruhi orang, cara pandang orang, perilaku atau sikap. Nah, untuk merubah mindset bahwa menjadi seorang wirausaha adalah yang lebih baik dibandingkan menjadi seorang pekerja, ini memang agak sulit. Tapi inilah tugas semua, baik itu pemerintah maupun perguruan tinggi atau universitas, untuk merubah mindset bahwa menjadi seorang entrepreneur adalah lebih baik daripada menjadi seorang karyawan. Jenis mindset, ada fixed mindset, memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, sifat adalah sebagai fungsi hereditas atau keturunan. Ciri-cirinya, pertama, menghindari adanya tantangan, mudah menyerah, menganggap usaha tidak ada gunanya, mengabaikan kritik, merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Fixed mindset, jadi orang ini lebih menghindari adanya hambatan, tantangan, atau kendala. Dia mudah menyerah dan merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Kemudian ada growth mindset, mindset berkembang. Mindset berkembang ini didasarkan pada kepercayaan bahwa kualitas dasar seseorang dapat diolah melalui upaya-upaya tertentu. Jadi growth mindset ini bahwa menganggap bahwa orang bisa berupaya lebih baik lagi, berupaya lebih tinggi lagi dalam mencapai tujuan yang dia inginkan. Memiliki keyakinan bahwa intelijensi, bakat, dan sifat bukan merupakan fungsi hereditas atau keturunan, tapi tergantung pada kemauan orang tersebut. Ciri-ciri dari growth mindset, ciri-cirinya adalah menerima tantangan dan bersungguh-sungguh menjalankan, tetap berpandangan ke depan dari kegagalan, berpandangan positif terhadap usaha, belajar dari kritik, menemukan pelajaran, dan mendapatkan inspirasi dari kesuksesan orang lain. Komponen dari mindset sendiri, paradigma adalah cara yang digunakan oleh seseorang dalam memandang sesuatu. Keyakinan dasar adalah kepercayaan yang dilekatkan oleh seseorang terhadap sesuatu. Nilai dasar adalah sikap, sifat, dan karakter yang dijunjung tinggi oleh seseorang, sehingga berdasarkan nilai-nilai tersebut seorang dibatasi. Bagaimana membentuk mindset positif? Pertama, kita harus berpikir bahwa masalah adalah hikmah, fokus akan bersungguh-sungguh, bekerja keras, dan pantang menyerah, berpikir positif, dan selalu bersyukur. Membentuk mindset entrepreneur, ada 9 kiat sukses untuk membangun pola pikir positif, bahwa wirausaha adalah cita-cita dan pilihan terbaik. Pertama, mindsetnya pengusaha adalah pilihan mulia, pengusaha kaya ide, pengusaha bisa mengatur waktu, bukan diatur waktunya, gajian tiap hari, pengusaha itu bos, bukan karyawan, pengusaha itu luas pergaulannya, pengusaha itu mandiri, pengusaha itu solusi untuk menjadi kaya dan memuaskan usahanya kepada anak-anaknya nanti. Untuk memulai usaha, kita hanya butuh 3M, motivasi yang kuat, mindset yang tepat, dan make it, lakukan saja. Bagaimana mencari ide dalam membuka suatu usaha? Pertama, kita harus cari tahu dulu produk apa yang nantinya kita akan pasarkan. Kemudian kita juga harus mencari tahu tentang supply and demand, berapa permintaan dan berapa penawarannya.
Kemudian kita juga harus mempelajari tentang prinsip bisnis 3M. Mulai dari yang disukai, disenangi atau hobi, kemudian mulai dari yang kita kuasai dan mulai sekarang. Prinsip bisnis 3A, ATP, ATM, ABS. ATP itu adalah amati, tiru, persis, atau ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan ABS, amati, buat sendiri. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.